Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran ilmu tajwid metode tilawati. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar pelajaran yang ketiga yakni hunna musyaddadah. Untuk video-video pembelajaran sebelumnya, bisa Anda lihat pada deskripsi video ini. Untuk selanjutnya pada video ini, kita akan belajar pelajaran yang keempat, yakni idgham shaghir. Idgham shaghir ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Adapun dasarnya, satu idgham mutamatsilain, yang kedua mutajanisain mutaqaribain, yang ketiga satu idgham mutamatsilain, yang kedua mutajanisain mutaqaribain, yang ketiga. Demikianlah dasar dari 3 macam idgham shaghir. Selanjutnya mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain ialah huruf 2 yang sama, yang pertama sukun. Jadi kalau ada pertemuan 2 huruf yang sama, yang pertama sukun, maka inilah yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Sebagai contoh, di sini ada 2 huruf yang sama, ba bertemu ba. Ba yang pertama berharokat sukun. Kemudian di sini ada dal sukun bertemu dengan huruf dal. Adapun cara membacanya, huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua, dan huruf yang kedua dibaca dengan tasydid. Sebagai contoh, idhab bi kitabi. Nah, seperti itu. Habbi. Habbi. Jadi jangan sampai kita membacanya idhab bi kitabi. Nah, sekali lagi, ba-nya jangan dibaca secara mandiri sehingga muncul qalqalahnya sebagaimana yang tadi kita dengar. Jadi ba yang pertama kita masukkan ke ba yang kedua. Kemudian di sini ada contoh dal sukun bertemu dengan dal. Dalnya kita masukkan ke huruf dal yang kedua, kemudian dal yang kedua kita tasydidkan. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Jadi tidak boleh dibaca wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Nah, ini tidak boleh karena di sini ada bacaan idgham mutamatsilain. Seperti itu praktek membaca idgham mutamatsilain. Di sini ada keterangan ada bacaan idgham mutamatsilain sebab ada huruf 2 yang sama, yang pertama sukun. Selanjutnya mari kita lanjut idgham mutajanisain. Macam idgham yang kedua. Apa itu idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain ialah tak sukun bertemu huruf dal. Dal sukun bertemu huruf ta. Ta sukun bertemu huruf to. To sukun bertemu huruf ta. Sa sukun bertemu huruf zal. Zal sukun bertemu huruf lo. Ba sukun bertemu huruf mim. Inilah yang dimaksud dengan idgham mutamatsilain. Adapun cara membacanya sama seperti idgham yang pertama tadi. Huruf yang pertama kita masukkan ke huruf yang kedua. Selanjutnya huruf yang kedua kita tasydidkan ketika membacanya. Mari kita praktek satu persatu. Tak sukun bertemu dal.
taknya kita masukkan ke huruf dal, kemudian dalnya ditasydid, sehingga membacanya ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu. Kemudian dal sukun bertemu dengan ta. Dalnya kita masukkan ke huruf ta, kemudian taknya kita tasydid, sehingga membacanya aqadtumul aimana, aqadtumul aimana. Jadi kita tidak boleh membaca dalnya dengan qalqalah. Aqadtumul aimana. Nah, ini bacaan yang keliru. Jadi sekali lagi, dalnya kita masukkan ke huruf ta, kemudian taknya ditasydid. Aqadtumul aimana. Kemudian tak sukun bertemu dengan to. Taknya kita masukkan ke huruf to, kemudian to-nya ditasydid. Sehingga kalau dibaca menjadi waddat ta'ifatun, waddat ta'ifatun, datto, datto. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh waddat datto. Nah, ini taknya terasa dibaca secara mandiri. Nah, ini bacaan yang salah. Jadi sekali lagi taknya kita masukkan ke huruf to, kemudian to-nya ditasydid. Kita lanjut contoh yang to sukun bertemu dengan ta. To sukun bertemu dengan ta. To-nya kita masukkan ke huruf ta. Ta-nya kemudian ditasydid. Sehingga dibaca laim basatta, laim basatta. Jadi tidak boleh kita baca laim basatta, salta. Nah, ini berarti to-nya dibaca secara mandiri. Ini bacaan yang salah. Kemudian sa sukun bertemu zal. Sa-nya kita masukkan ke huruf zal, kemudian zalnya ditasydid. Yalhadzalika, yalhadzalika. Tidak boleh kita baca yalhadzalika. Seperti itu. Selanjutnya zal sukun bertemu dengan zo. Zalnya kita masukkan ke huruf zo. Zo-nya kemudian ditasydid sehingga menjadi idzolamtum, idzolamtum. Jadi tidak boleh kita baca idzolamtum. Nah, ini zalnya dibaca secara mandiri, berarti tidak diidghamkan. Maka ini bacaan yang salah. Idzolamtum, seperti itu. Kemudian ba sukun bertemu dengan mim. Ba-nya kita masukkan ke huruf mim, kemudian mimnya bertasydid. Sehingga kita baca menjadi ilkam ma'ana, ilkam ma'ana. Nah, seperti itu. Kenapa tadi di sini mendengung? Karena ba-nya kita masukkan ke huruf mim, kemudian mimnya bertasydid. Mim bertasydid dibaca dengan dengung. Makanya tadi prakteknya kita baca dengan dengung. Ilkam ma'ana. Nah, seperti itu praktek dari beberapa bacaan idgham mutajanisain. Kita lanjut idgham yang ketiga, yakni idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Idgham mutaqaribain ialah lam sukun bertemu huruf ra. Qaf sukun bertemu huruf kaf. Jadi idgham mutaqaribain hanya dua, lam sukun bertemu ra, qaf sukun bertemu huruf kaf. Sebagai contoh di sini lam sukun bertemu dengan ra. Tulisannya qul rabbi. Kita baca lamnya dimasukkan ke huruf ra, kemudian ra-nya ditasydid sehingga menjadi qurrabbi, qurrabbi. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibaca qul rabbi. Nah, ini bacaan yang salah. Lamnya kita masukkan ke huruf ra. Kemudian ra-nya ditasydid.
Kemudian contoh qaf sukun bertemu kaf. Qafnya ini tidak boleh dipantulkan suaranya, namun qafnya kita masukkan ke huruf kaf, kemudian kafnya kita tasydid sehingga menjadi alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membaca alam nakhluqkum, luqkum, luqkum. Nah, ini berarti qafnya mantul, berarti qafnya dibaca secara mandiri, tidak dimasukkan ke huruf kafnya. Nah, seperti itu cara membaca 3 macam idgham shaghir. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan praktek membaca idgham shaghir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada kurang-kurangnya. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.